Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Putri Aryana dengan NIM 104220002 kelas C1 akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Pak Aon Perianto SEMSI. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yaitu metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu 1. Analisis sistem, 2. Desain sistem, 3. Implementasi sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Analisis pendahuluan, 2. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, 3. Pelaksanaan analisis sistem, dan keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan atau preliminary analysis, yaitu jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Kemudian, permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berikutnya, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakaian informasi. Berikutnya, pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi, analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang akan dilaksanakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Lanjut, poin berikutnya yaitu sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah yang pertama, sistem akuntansi yang sekarang digunakan, yang kedua, sumber dari dalam perusahaan yang lain, dan yang ketiga, sumber-sumber luar. Jaringan analisis sistem mengembangkan sistem akuntansi yang sama sesuai dengan yang baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan. Manfaat utama dilakukannya analisis sistem terhadap sistem akuntansi lama adalah yaitu efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, dan titik awal yang sama dalam menuju perubahan baru. Next, poin selanjutnya yaitu desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar, yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, yang ketiga, evaluasi sistem, yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, dan yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang dilakukan desain sistem secara garis besar yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Yang kedua, luas sistem, dan yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti manusia, mesin, uang, material, dan metode. Adapun isi dari penyusunan usulan desain sistem secara garis besar yaitu pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi, berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem, dan yang terakhir, asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Untuk evaluasi sistem, dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi.
Untuk penyusunan laporan final desain sistem secara rinci, yaitu hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Berikutnya, implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Selanjutnya, ada konversi sistem. Konversi sistem ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua, konversi paralel. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, konversi modular. Implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-bagian. Dan yang keempat, konversi phase-in. Konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Berikut adalah jenis-jenis simbol untuk pembuatan bagian alir dokumen atau dokumen flowchart. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.